Karena hari ini ternyata bukan hanya ada perampok-perampok uang rakyat, tapi juga ada perampok-perampok makam dan silsilah. Tanah Bali dan Madura, tanah Jawa yang tercinta, Pasundan yang membanggakan, jaga tanah kita bersama untuk selama-lamanya berada dalam satu cinta, cinta Pancasila, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita persiapkan laskar seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menjaga apa-apa yang belum bisa dijaga oleh tentara kita dan kepolisian kita. Kita bantu mereka, kita siapkan diri kita, bangsa Indonesia, putra putri Indonesia. Bila negara membutuhkan, Laskar Sabilillah siap membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Laskar Sabilillah bukanlah barang baru bagi Indonesia. Surabaya menjadi saksi dari keberanian leluhur kita. Perang Diponegoro 1825, 5 tahun leluhur kita berjuang atas nama, harga diri dan martabat daripada bangsa Indonesia. Tidak memikirkan lagi harus berapa nyawa yang hilang, tidak memikirkan lagi harus berapa harta yang hilang. Semuanya bersatu di bawah komando Pangeran Diponegoro Khalifatullah fil Ard untuk bersama-sama mengusir penjajah Belanda. Hari ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bersama-sama membacanya bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tentara-tentara Belanda memang tiada, tentara-tentara Jepang memang sudah hengkang, tapi mental-mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Dan kita harus menyadari, yang kumpul di sini mungkin hanya 1000-2000, tetapi kesadaran ini perlu resonansinya untuk digemakan kepada seluruh bangsa Indonesia. Betapa pentingnya nilai kesadaran bahwa kita ingin merdeka zahiran wa batinan. Sungguh ulama yang tidak punya tanggung jawab apabila dia telah punya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemerdekaan, kemudian dia tidak meniupkan ruhnya kepada seluruh umat dan bangsa Indonesia. Hanya kesadaran bahwa kita sedang dijajah, bahwa kita sedang diakalin, yang akan dapat menyelamatkan kita dari penjajahan baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang akan dapat menyelamatkan kita dari akal-akalan bangsa lain terhadap bangsa kita. Betapa kita dapat menyaksikan bangsa kita yang lugu, yang penuh dengan hormat, yang penuh dengan takzim terhadap siapapun. Ternyata hormat, takzim, akhlak ini dianggap sebagai ketundukan. Kita mencium tangan bermakna akhlak yang kita warisi daripada leluhur-leluhur kita. Tapi ketika kita mencium mereka, mereka menganggap kita tunduk pada mereka. Demi Allah, bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan tata krama. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh keluhuran, budaya, watak yang sopan dan santun. Jangan jadikan keluguan, takzim, akhlak dari apa yang kita warisi dari orang tua, kalian anggap sebagai sebuah ketundukan dan kepasrahan akan jajahan, dari mulai jajahan fisik maupun jajahan pikiran. Bagi kita yang telah memiliki kesadaran akan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang, kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa, bahwa jika kalian menunjukkan ketakziman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Maka gaungkan hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka, malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia, perempuannya yang cantik-cantik ini, untuk dinikahi kaum mereka. Haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Haram bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang rasis. Yahudi. Siap membela agama Allah, siap membela para ulama-ulama Allah, siap menjaga ajaran Wali Songo, siap menjadi laskar fi sabilillah. Mari mulai malam hari ini kita lihat sejarah leluhur kita yang pergi meninggalkan rumah, masuk goa selarang, mengembara di hutan-hutan demi kemuliaan kita hari ini. Kalau itu sampai terjadi, wahai bangsa-bangsa lain dari bangsa Indonesia, leluhur kami dan kami keturunannya mempunyai sejarah panjang untuk mampu
mengusir, mengalahkan setiap penjajah yang mencoba untuk menjajah negeri kami. Selama ini mungkin melihat kami lugu, selama ini mungkin melihat kami lemah, kami gampang untuk mencium tangan, kami gampang untuk menundukkan kepala, karena memang itu adalah warisan dari luhurnya kebudayaan yang kami terima secara turun-temurun. Tetapi jika kalian anggap keluhuran akhlak kami itu adalah sebagai ketundukan, sebagai kerendahan, maka mulai hari ini kami sementara akan cabut akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi menggunakan akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi memberikan senyum manis bangsa Indonesia untuk kalian, sampai kalian menyadari sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah kamu lakukan selama itu adalah sebuah kesalahan dan kalian memperbaiki diri. Bila tidak, Laskar Sabilillah akan mengawal bangsa Indonesia untuk tegak berdiri tanpa siapapun ada di samping kanan dan kirinya bangsa yang hidup di tanah ini selain bangsa Indonesia. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.